Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Pernah nggak sih kalian mikir, tiap kali kita naik pesawat, nyetir mobil, atau bahkan waktu kalian lagi pegang HP sekarang ini, kok bisa sih semua komponennya itu ngepas dan kerja bareng tanpa macet? Nah, rahasianya ada di sebuah dunia tersembunyi, dunia presisi mutlak. Ribuan bahkan jutaan komponen kecil ini harus benar-benar akurat sampai ke tingkat mikrometer. Fondasi tak terlihat yang menopang kehidupan modern kita ini, itu yang namanya metrologi teknik. Oke, di sesi kali ini kita bakal kupas tuntas semuanya. Mulai dari konsep suku cadang yang bisa ditukar, yang benar-benar ngubah sejarah, gimana ceritanya kita bikin standar ukuran universal, sampai evolusi alat ukur dari yang jadul banget ke pemindai laser super canggih. Dan pastinya, kita juga bakal ngomongin soal aturan toleransi, bahasa universalnya dunia manufaktur. Nah, mari kita mulai dari hal yang paling fundamental dulu ya. Kita sebut ini keajaiban dari suku cadang yang dapat ditukar. Ini benar-benar fondasi yang bikin dunia modern kita ini bisa ngepas satu sama lain. Coba deh kalian bayangin, gimana ceritanya sebuah onderdil atau suku cadang yang baru aja dicetak hari ini, di pabrik di negara yang beda, bisa langsung dipasang dengan super mulus ke mesin yang udah dirakit 10 tahun yang lalu. Gila kan kalau dipikir-pikir? Kita tuh sering banget nganggep remeh hal ini. Padahal, di balik kemudahan itu, ada sebuah proses teknik yang luar biasa rumit buat mastiin bentuk dan ukurannya tuh konsisten terus. Biar kebayang seberapa gila skala presisi ini, coba perhatiin angka ini. 150 juta. Buat bikin satu pesawat Boeing 747 aja, yang kebetulan punya sekitar 6 juta komponen terpisah, itu butuh sekitar 150 juta pengukuran dimensi. 150 juta kali ngukur biar mastiin pesawatnya aman buat terbang lintas benua. Meleset dikit aja, wah fatal akibatnya. Skala presisinya bener-bener di luar nalar. Jadi, ilmu apa sih yang ngatur ini semua? Namanya metrologi teknik. Secara simpel, ini tuh ilmu yang ngurusin pengukuran fitur geometris sebuah benda. Kita ngomongin soal ngukur panjang, ketebalan, diameter, sudut, atau bahkan seberapa rata sebuah permukaan. Tapi ingat ya, metrologi teknik ini nggak ngurusin berat bahan atau seberapa kuat bahan itu ditarik. Nggak. Ini murni cuma fokus ke dimensi dan bentuk geometrisnya aja. Oke, sekarang pertanyaannya gimana caranya kita nyamain persepsi ukuran ini di seluruh dunia? Kita butuh semacam penggaris universal kan? Nah, cerita soal berevolusinya standar ukuran 1 meter ini tuh benar-benar seru. Dulu nih, di abad ke-18, 1 meter itu didefinisiin sebagai 1/10 juta jarak dari kutub utara ke ekuator. Ya bayangin aja, gimana coba insinyur pabrik ngecek ukuran pakai referensi itu? Ribet banget kan? Terus masuk ke abad 19, standarnya dibikin lebih fisik. 1 meter adalah jarak antara dua goresan di sebuah batang platina iridium yang disimpan super ketat di Paris. Lebih mending sih. Tapi di tahun 1960, para ilmuwan ngambil lompatan yang benar-benar gila. Mereka mendefinisikan ulang 1 meter pakai konstanta alam yang nggak mungkin rusak. Jadi 1 meter itu sama dengan 1,6 juta lebih panjang gelombang cahaya dari gas Krypton 68. Keren banget kan? Kita ngejadiin cahaya sebagai acuan ukuran mutlak kita. Tapi gini, sebelum kita bahas alat-alatnya, ada satu konsep krusial yang sering banget orang salah kaprah, yaitu bedanya resolusi dan presisi. Resolusi itu ibarat kepekaan alat. Seberapa kecil sih perbedaan ukuran yang bisa dia deteksi? Nah, kalau presisi, yang ngomong-ngomong sering banget disamain sama akurasi. Presisi itu tentang seberapa konsisten alat itu. Kalau kita ngukur satu benda yang sama 10 kali, dapat angkanya sama terus nggak? Kita bisa aja punya alat dengan resolusi yang super tinggi. Tapi kalau pas cuacanya panas, alatnya memuai dan ngasih angka beda, nah itu presisinya hancur. Sip, sekarang setelah ngerti standarnya, kita langsung lihat aja alat-alat ukurnya di lapangan. Evolusinya dari zaman analog sampai ke digital itu benar-benar ngerubah cara kerja industri. Coba perhatiin alat ukur tradisional ini, kayak mikrometer analog. Yang bikin alat ini unik tuh sebenarnya seberapa besar dia bergantung sama skill operatornya. Lihat deh garis-garis skalanya yang super halus itu. Operator tuh harus benar-benar teliti, matanya ngelarasin garis-garis itu buat ngebaca ukuran yang benar. Butuh tangan yang stabil, pencahayaan yang pas, dan jelas pengalaman yang mumpuni, biar nggak salah baca karena efek paralaks. Human errornya lumayan tinggi di sini. Nah, pas alat-alat digital masuk, wah itu bener-bener jadi game changer. Dengan kaliper atau mikrometer digital, angka pengukurannya langsung muncul di layar. Nggak ada lagi tuh drama salah baca karena mata siwer. Tapi, ada keuntungan tersembunyi yang jauh lebih besar dari sekedar layar digital.
Alat-alat ini tuh bisa langsung dicolok atau dikoneksiin tanpa kabel ke komputer. Artinya, semua data hasil ukur tuh langsung masuk secara real-time ke sistem kontrol pabrik. Benar-benar otomatis dan efisien. Kalau kalian cuma bisa ingat satu hal aja dari bedah materi kita kali ini soal milih alat ukur, ingat ini. Aturan 10. Ini aturan emas di dunia manufaktur. Simpelnya gini, alat ukur yang kalian pakai itu wajib punya tingkat akurasi 10 kali lebih tinggi dari batas toleransi benda yang lagi diukur. Contoh nih, kalau komponennya cuma boleh melenceng 1 mm, ya penggaris atau alat ukur kalian harus bisa baca sampai 1/10 mm. Kalau nggak pakai aturan ini, wah kalian sama aja kayak lagi nebak-nebak kualitas produk. Bahaya banget. Terus, di era sekarang ini alat ukur tuh udah secanggih apa sih? Yuk kita bahas teknologi metrologi modern yang udah serba otomatis. Ini nih masa depan inspeksi kualitas. Bayangin ada teknologi yang bisa ngukur tanpa nyentuh barangnya sama sekali. Mikrometer laser namanya. Alat ini nembakin sinar laser buat memindai benda ratusan kali per detik. Bener-bener tanpa kontak fisik. Kenapa ini krusial banget? Gini, misal kalian lagi produksi kawat logam yang baru keluar dari oven, masih panas membara dan lentur. Kalau kalian sentuh pakai alat ukur biasa, ya kawatnya bisa penyok atau alat ukurnya malah meleleh. Tapi pakai laser, walaupun barangnya jalan ngebut di ban berjalan, alat ini tetap bisa ngukur akurat dengan resolusi sampai 0,125 mikrometer. Gila nggak tuh? Dan kalau kita ngomongin rajanya teknologi pengukuran, ini dia, mesin pengukur koordinat atau sering disebut CMM. Ukurannya masif banget. Bayangin sistem raksasa ini bisa memetain seluruh chassis bodi mobil. Lengan robotiknya tuh pakai sensor sentuh dan laser, gerak ke sana kemari ngecek mobil dalam 3 dimensi, dan bisa ngedeteksi cacat sekecil 0,1 mikrometer. Data dari lengan robotik ini langsung dibandingin sama desain komputer 3D aslinya. Jadi sebelum mesin dan interior mobil dipasang, mereka udah yakin 100% sasisnya itu sempurna. Pertanyaannya, ngapain pabrik mau buang-buang jutaan dolar buat masang sistem pemantauan yang nyala non-stop 24 jam? Jawabannya, simpel. Dunia nyata itu nggak pernah statis, selalu berubah. Sistem canggih ini tuh tugasnya nangkep penyimpangan yang wajar terjadi. Misalnya nih, bahan baku baja yang datang kadang tingkat kekerasannya beda tipis. Atau mesin pemotong di pabrik lama-lama jadi panas dan memuai. Belum lagi mata bor yang makin aus karena dipakai terus. Dan pastinya faktor human error. Dengan dipantau terus-terusan, mesinnya bisa langsung ngoreksi otomatis sebelum barang rongsokan terlanjur diproduksi massal. Nah, sekarang kita masuk ke topik terakhir kita. Aturan toleransi. Ini bisa dibilang bahasa pemersatu yang bikin semua komponen manufaktur di seluruh dunia bisa saling cocok. Secara konsep, toleransi dimensi itu adalah seberapa besar sih penyimpangan ukuran yang masih diizinin atau bisa diterima. Kenapa harus ada penyimpangan? Karena bikin barang yang 100% akurat sempurna itu mustahil dan boros biaya banget. Makanya para insinyur ngasih batas aman. Emang sih, makin sempit atau kecil toleransinya, ongkos bikinnya makin mahal, karena butuh alat potong yang super teliti. Tapi buat komponen ekstrim, kayak misalnya baling-baling turbin pesawat, yang muter ribuan kali per menit di suhu yang panas banget, toleransi yang ketat itu harga mati, nggak bisa ditawar. Biar gampang, industri itu pakai sistem standar yang namanya limit dan suaian. Ini buat nentuin seberapa seret atau seberapa longgar dua komponen saat disatuin. Misalnya, kelas 1 itu buat suaian longgar, celahnya lumayan besar, cocok buat alat-alat berat di pertambangan yang emang bakal kena banyak debu lumpur. Terus ada kelas 4, ini namanya snug atau pas. Presisi banget, celahnya tipis aja karena komponennya cuma butuh geser dikit-dikit. Nah, yang lumayan ekstrim itu kelas 7, suaian paksa atau interference. Di sini besi porosnya sengaja dibikin sedikit lebih gede dari lubangnya. Terus gimana masukinnya? Ya harus dipaksa masuk pakai tekanan tinggi atau lubangnya dipanasin dulu biar memuai. Kayak pas masang as roda ke ban mobil kalian. Sistem inilah yang ngatur semua mekanika di sekeliling kita. Kalau kita lihat trennya sekarang, batasan toleransi dimensi itu makin lama makin menyusut. Kasarnya, standar presisi kita itu makin ketat sampai 3 kali lipat setiap dekadenya. Komponen jadi makin kecil, kerja makin cepat, dan nuntut presisi yang udah masuk ke level nano. Jadi, ada satu pertanyaan menarik nih buat kita renungin. Kalau toleransi ini makin lama makin kecil, besok-besok batas ukuran tak terlihat apalagi yang harus sanggup kita ukur. Ini benar-benar pengejaran kesempurnaan yang nggak akan pernah ada ujungnya. Oke, sekian dulu sesi bedah materi kita kali ini. Jangan lupa untuk terus perhatiin dan kagumi keajaiban presisi yang bikin hidup modern kita berjalan mulus. Sampai jumpa!